Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Macetnya distribusi air dari PDAM menyebabkan warga Kota Langsa krisis air bersih yang terus berlarut hingga saat ini. Peternakan ayam petelur di Kabupaten Aceh Tenggara diprotes warga lantaran dituding berada di kawasan permukiman sehingga mengganggu kenyamanan. Sepasang lansia di Kabupaten Aceh Tamiang masih mampu mengolah lahan untuk budidaya salak pondoh yang meraup pendapatan hingga 30 juta rupiah per sekali panen. Satu keluarga terpaksa menghuni gubuk reot selama belasan tahun. Warga Gampung Tanjung Haji Muda, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, tinggal berdiam dalam sebuah gubuk berukuran 12 meter persegi. Ismail tinggal berhimpitan bersama istri dan 3 anaknya. Kondisi gubuk yang mereka sebut sebagai rumah itu jauh dari kata layak huni. Bangunan sederhana berlantai tanah dan berdinding dari terpal dan anyaman bambu yang sudah lapuk. Bahkan di beberapa bagian tampak berlubang. Tiang penyangga bangunan dari batang bambu tua dan atapnya terbuat dari seng bekas yang berkarat dan bocor. Ironisnya lagi, tempat tinggal mereka sama sekali tidak memiliki fasilitas sanitasi dasar yang memadai. Karena setiap kami mengeluh, nggak pernah ada yang memperhatikan kami. Jadi kondisi ekonominya seperti apa nih, Bu? Ekonomi kami sangat sulit. Walaupun kami masih muda, dia bilang, tapi suami saya bekerja keras. Bekerja keras pokoknya. Apa sehari-hari pekerjaan suami? Pergi ke sawah. Sawah. Apa cuma dikerjakan. Sebagai buruh istilahnya. Buruh kasar. Buruh kasar. Mereka bekerja sebagai buruh tani harian dengan pendapatan tak menentu, Rp50.000 per hari. Selama bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan, keluarganya tak pernah tersentuh bantuan. Kisah keluarga Ismail bukan sekadar potret kemiskinan, tapi sebuah tamparan nyata bagi semua pihak yang memiliki kewenangan untuk membantu. Sudah saatnya pemerintah membuka mata dan hati untuk turun langsung ke lapangan dan membantu mereka. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Seorang anggota polisi di Kota Langsa mengolah lahan kosong desa untuk menanam berbagai tanaman. Bayangkara Pembina Kamtibmas, Babin Kamtibmas Polsek Rantau Selamat, Langsa menanam sayur-sayuran seperti ubi kayu, sawi, dan terong. Aibda Efriyadi Saputra memanfaatkan lahan kosong pekarangan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan ala polisi. Aibda Efriyadi bersama 2 warga lainnya mengolah lahan seluas 1.000 meter persegi di Gampung Lengkong untuk ditanami ubi kayu. Penanaman dimulai dengan pembersihan tanpa membakar, penggemburan tanah, hingga penanaman bibit. Saya bersama 2 orang warga setempat telah menanam singkong dengan luas perkarangan kurang lebih 3 kali tanah atau sekitar 1.200 meter persegi. Kegiatan yang kami kerjakan ini sudah berjalan selama 2 minggu. Mulai dari pembersihan lahan, perkarangan, pengemburan tanah, hingga penanaman bibit ubi kayu. Dan alhamdulillah sebagian tanaman yang sudah kami tanami mulai tumbuh subur.
Ubi kayu dipilih karena mudah tumbuh dan gampang ditanam, bernilai ekonomis dan dapat menjadi sumber pangan alternatif yang bergizi. Di lahan berbeda, ia menanam terong dan sawi untuk memenuhi permintaan pedagang di pasar lokal. Sekretaris Desa Lengkong, Siswanto, mengapresiasi sinergi positif antara polisi dan warga yang telah berhasil menyulap lahan terlantar menjadi lahan produktif. Kerja keras membuka lahan kosong sehingga perkarangan mereka tanami singkong, terong, juga sawi dalam mendukung program ketahanan pangan yang bergizi yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo, Presiden kita Indonesia. Saja mengenai inovasi yang mereka lakukan ini tidak hanya membantu ketahanan pangan, tapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya warga Kota Langsa. Dengan langkah ini, polisi menunjukkan tak hanya berperan dalam penegakan hukum, namun juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi dan kedaulatan pangan warga. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Pasangan lansia di Kabupaten Aceh Tamiang tak patah arang melewati masa tuanya. Pasangan suami istri ini masih giat mengolah lahan kosong untuk menanam salak pondoh. Panen salak pondoh dinikmati setahun sekali dengan penghasilan hingga 30 juta rupiah. Ngatini bersama suaminya, Cuarto, mengolah lahan di Dusun Kebon Ubi, Desa Mekarjaya, Kecamatan Rantau. Lahan salak pondoh terdapat di lahan seluas 1.600 meter persegi berada di 2 lokasi. Mereka telaten merawat tanaman salak pondoh hingga berbuah. Salak pondoh dipetik secara manual. Buah salak yang berduri diayak dengan alat sederhana untuk menghilangkan duri. Lalu salak itu baru dikemas dan ditimbang. Salak pondoh ini dijual seharga Rp10.000 per kilogram. Penjualan dilakukan secara langsung atau melalui media daring yang dikirim melalui kurir. Kami berusaha salak pondoh ini sekitar lokasinya 4 rantai, yang satu tempat 2 rantai. Kami panen salak ini 1 tahun sekali, cuman 1 sekali panen bisa dapatkan 2 atau 3 ton hasilnya. Kami kalau panen sistem jualnya sistem online, bisa diambil di rumah, bahkan kalau ada orang beli langsung ambil di pohon. Panen ini kami bisa meraup cuan 25 atau 30 juta rupiah. Salak pondoh Ngatini bisa terjual hingga 200 kg per hari, baik yang dibeli langsung atau dikirim ke alamat pemesan. Berasal dari Sukarame. Nah, karena katanya di kebun Wiranto ini ada penanaman kebun salak pondoh kan gitu. Jadi kita ya penasaran supaya gitu kita beli kemari, rasanya enak manis kok. Nah, harganya pun murah kok. 10.000 1 kilo lebih nampaknya. Usai panen, tanaman salak dibersihkan sebagai bentuk perawatan dan bisa berproduksi kembali. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.